Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isfiana Aziza dengan NIM 230303047 dari Prodi Tadris Matematika. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan MATLAB, khususnya Common Window, untuk menyelesaikan berbagai permasalahan matematika diskrit, teori bilangan, dan pengantar dasar matematika. Langsung saja kita akan mencoba menyelesaikan soal nomor 1. Konstruksikanlah sembarang domain dengan delta X sama dengan 0,001, lalu gambarlah fungsi floor, cell, dan round berdasarkan domain tersebut dalam satu figur yang sama. Sebelum kita mencoba dengan MATLAB, kita akan bahas apa itu floor, cell, dan round. Fungsi floor X membulatkan angka ke bawah ke bilangan bulat terdekat. Misalnya, floor 3,7 menghasilkan 3, karena 3 adalah bilangan bulat terdekat yang lebih kecil dari 3,7. Baik, kita akan mencoba menggunakan MATLAB. Floor dalam kurung 3.7, kemudian enter, dan hasilnya 3. Kemudian fungsi cell X membulatkan angka ke atas bilangan bulat terdekat. Misalnya, sel 3,2 menghasilkan 4. Karena 4 adalah bilangan bulat terdekat yang lebih besar dari 3,2. Kita akan coba menggunakan MATLAB. Sel dalam kurung 3.2. Kemudian enter. Maka hasilnya 4. Dan fungsi round X membulatkan angka ke bilangan bulat terdekat. Misalnya, round 3,5 menghasilkan 4. Karena 4 adalah bilangan bulat terdekat dari 3,5. Kita akan mencoba menggunakan MATLAB. Round dalam kurung 3.5. Kemudian enter. Dan hasilnya 4. Setelah itu, kita akan mencoba memvisualisasikan fungsi floor, cell, dan round dalam satu grafik. Saya mulai dengan menggunakan domain X dari 0 hingga 10 dengan selisih 0,001. Di sini kita gunakan floor 5,4. Floor 5.4. Kemudian enter. Hasilnya 5. Kemudian X sama dengan kurung siku 0.2 0.001.2 10 kurung siku titik koma, kemudian enter. Kemudian F sama dengan floor dalam kurung X titik koma, kemudian enter. Untuk menampilkan gambar floor X, kita menggunakan kode plot buka kurung X, F,
tanda petik B untuk warna biru, tanda petik, tutup kurung, kemudian enter. Maka akan keluar gambar seperti ini. Kemudian kita lanjut sel dalam kurung 5.4. Kemudian enter. Hasilnya 6. Untuk menggabungkan gambar floor dengan sel, kita menggunakan kode hold on. Kemudian enter. Untuk sel X, saya menggunakan variabel G. G sama dengan sel dalam kurung X titik koma, kemudian enter. Untuk memunculkan gambarnya, kita klik kode plot dalam buka kurung X, karena kita menggunakan variabel G, maka kita ketik G, tanda petik R untuk warna merah, tanda petik, tutup kurung, kemudian enter. Maka gambarnya keluar seperti ini. Kemudian kita ketik round dalam kurung 5.4, tutup kurung, kemudian enter. Hasilnya 5. Untuk menggabungkan gambar floor, cell, dan round, kita menggunakan kode hold on. Kemudian enter. Untuk round X, saya menggunakan variabel H. H sama dengan round dalam kurung X. Titik koma, enter. Kemudian untuk menampilkan gambarnya, kita menggunakan kode plot buka kurung X, karena saya menggunakan variabel H, jadi kita ketik H, tanda petik K untuk warna hitam, tanda petik, tutup kurung, kemudian enter. Maka hasil gambarnya seperti ini. Jadi dari gambar grafik kita bisa lihat perbedaan ketiganya. Kita bisa melihat perbedaannya warna biru untuk floor, warna merah untuk cell, dan warna hitam untuk round. Selanjutnya kita akan masuk ke nomor 2 tentang faktorial, permutasi, kombinasi, FEB, KPK, dan bilangan prima. Sebelum kita ke soal, kita akan bahas apa itu faktorial, permutasi, kombinasi, FEB, KPK, dan bilangan prima. Faktorial dari suatu bilangan n ditulis sebagai n faktorial adalah hasil perkalian semua bilangan bulat positif dari 1 hingga n. Sebagai contoh, 5 faktorial. Berarti kita mengalihkan angka-angka dari 1 sampai jadi 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120. Faktorial sering digunakan dalam perhitungan kombinasi dan permutasi.
Permutasi adalah cara menyusun objek dari sekumpulan objek di mana urutan atau urutan objek penting. Misalnya, memilih 3 orang dari 5 orang dan menyusunnya dalam urutan tertentu. Kombinasi adalah cara memilih objek tanpa memperhatikan urutan. Misalnya, memilih 3 orang dari 5 orang tanpa mempedulikan urutannya. Kombinasi dan permutasi sangat berguna ketika kita ingin mengetahui berapa banyak cara kita dapat memilih atau menyusun objek. Untuk permutasi, urutan sangat penting, sementara dalam kombinasi, urutan tidak masalah. Kemudian, FEB. FEB sama dengan GCD dalam MATLAB. FEB adalah bilangan terbesar yang membagi 2 angka tanpa sisa. Sedangkan KPK sama dengan LCM. KPK adalah bilangan terkecil yang merupakan kelipatan dari 2 angka. GCD dan LCM adalah 2 konsep dasar dalam teori bilangan. GCD memberitahu kita angka terbesar yang bisa membagi 2 bilangan. Sementara LCM memberitahu kita kelipatan terkecil yang bisa dibagi kedua bilangan tersebut. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya dapat dibagi oleh satu dan dirinya sendiri. Misalnya 2, 3, 5, 7 adalah bilangan prima. Sekarang kita akan menghitung beberapa operasi dasar di teori bilangan yang terdapat pada soal nomor 2. Yang A, 74 faktorial dikurang 32 faktorial. Kita langsung coba di MATLAB. Kode pertama yang kita coba adalah menghitung selisih dari 2 faktorial besar. 74 faktorial dikurang 32 faktorial. Faktorial adalah hasil perkalian semua bilangan bulat positif dari 1 hingga n. Kode yang kita gunakan, faktorial dalam kurung 74 dikurang faktorial dalam kurung 32. Kemudian enter. Selanjutnya kita ke soal B. 6 faktorial dikali 5 faktorial. Kita langsung coba. Faktorial dalam kurung 6 dikali faktorial dalam kurung 5. Kemudian enter. Hasilnya 86.400. Kemudian kita ke soal C, 6 faktorial per 8 faktorial. Langsung kita coba. Faktorial dalam kurung 6 garis miring faktorial dalam kurung 8.
kemudian enter. Maka hasilnya 0,0179. Kemudian kita ke soal D, permutasi 7,3 dikurang permutasi 5,2. Kita langsung coba. Kode yang dipakai dalam kurung faktorial dalam kurung 7 garis miring faktorial dalam kurung 7 dikurang 3 dalam kurung 2 kali dikurang buka kurung faktorial dalam kurung 5 garis miring faktorial dalam kurung 5 dikurang 2 dalam kurung 2 kali, kemudian enter. Maka hasilnya 190. Kemudian kita ke soal E. Kombinasi 8,4 ditambah kombinasi 5,3. Langsung saja kita coba. Di sini saya menggunakan fungsi Enchozek untuk menghitung kombinasi. Karena di MATLAB kita bisa menghitung kombinasi dengan mudah menggunakan fungsi Enchozek. Jadi kodenya Enchozek dalam kurung 8,4 tutup kurung ditambah Enchozek dalam kurung 5,3. Kemudian enter. Maka hasilnya 80. Kemudian kita ke soal F, kombinasi 10,2 per kombinasi 5,3. Di sini kita menggunakan kode Enchozek. Enchozek dalam kurung 10,2 garis miring Enchozek dalam kurung 5,3 tutup kurung, kemudian enter. Maka hasilnya 4,5.000. Kemudian kita ke soal G, FVB dalam kurung 24,1268. Kita langsung coba. Di sini kita dapat menghitung FVB dengan menggunakan fungsi GCD. GCD buka kurung 24,1268 tutup kurung, kemudian enter. Maka hasilnya 4. Kemudian kita ke soal H, KPK 65,135. Kita langsung coba. Di sini kita dapat menghitung KPK dengan menggunakan fungsi LCM. LCM dalam kurung 65,135 tutup kurung, kemudian enter. Maka hasilnya
1755. Kemudian kita ke soal I, susunlah sembarang barisan bilangan prima yang kurang dari 76. Langsung saja kita coba. Di sini kita juga dapat memeriksa apakah suatu angka adalah bilangan prima dengan fungsi is prime dan menentukan bilangan prima sebagai batas tertentu dengan fungsi prime. Di sini kita menggunakan kode prime 76. Prime dalam kurung 76. Kemudian enter. Maka hasilnya seperti ini. Kemudian kita ke soal J. Susunlah segitiga Pascal dengan 20 tingkatan. Langsung saja kita coba. Kita bisa buat segitiga Pascal menggunakan fungsi Pascal. Jadi kode yang digunakan adalah Pascal dalam kurung 20. Kemudian enter. Maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke nomor 3 tentang teori bilangan. Kita bisa mengecek bilangan prima menggunakan fungsi is prime. Apabila hasilnya 1, maka dikatakan benar. Dan apabila hasilnya 0, maka dikatakan salah. Dan untuk mengecek bilangan real dengan is real. Apabila hasilnya 1, maka dikatakan bilangan real. Dan jika hasilnya 0, maka dikatakan bukan bilangan real atau salah. Kemudian kita langsung saja ke soal nomor 3 yang berbunyi, tentukan apakah setiap pernyataan di bawah ini benar atau salah. Kita langsung saja coba untuk soal A, apakah 34 bilangan prima? Kita langsung coba di MATLAB dengan rumus is prime. Is prime 30 dalam kurung 34. Kemudian enter. Karena hasilnya 0, maka soal yang A ini dikatakan salah. Kemudian untuk soal yang B, apakah hasil dari 56 dikurang 35 adalah bilangan prima? Langsung kita coba di MATLAB dengan kode is prime dalam kurung 56 dikurang 35. Kemudian enter. Di sini juga hasilnya 0, maka pernyataannya salah. Kemudian kita ke soal yang C, apakah hasil dari 35 dibagi 89 adalah bilangan real? Jadi langsung saja kita coba di MATLAB dengan kode is real dalam kurung 35 garis miring 89 tutup kurung. Kemudian enter. Karena hasilnya 1, maka pernyataan ini dikatakan benar. Sekarang kita masuk ke logika proposisi dengan soal susunlah tabel kebenaran yang terdiri dari 5 pernyataan atau premis, lalu tentukan negasi, konjungsi, dan disjungsi dari tiap pernyataan atau premis tersebut. Dari soal tersebut, kita diminta buat 5 premis dan melakukan negasi, konjungsi, dan disjungsi. Sebelum kita mencoba dengan MATLAB, kita akan bahas apa itu negasi, konjungsi, dan disjungsi. Konjungsi adalah operator logika yang mengembalikan nilai benar hanya jika kedua operatornya benar.
Misalnya, P1 and P2 hanya akan benar jika kedua proposisi P1 dan P2 benar. Disjungsi adalah operator logika yang mengembalikan nilai benar jika salah satu operatornya benar. Misalnya, P1 or P2 akan benar jika salah satu dari P1 atau P2 benar. Negasi operator logika yang membalikkan nilai dari suatu proposisi. Jika P1 benar, maka negasi P1 akan salah. Konjungsi adalah ketika dua hal sama-sama benar, baru hasilnya benar. Sedangkan disjungsi adalah ketika salah satu benar, hasilnya sudah benar. Negasi kebalikannya. Jika sesuatu benar, negasinya akan salah. Di sini untuk premis atau pernyataan saya menggunakan P1 sama dengan kurung siku 1, 1, 0, 0, tutup kurung siku, tanda petik, enter. P2 sama dengan kurung siku 1, 0, 1, 0, tutup kurung siku, tanda petik, kemudian enter. P3 sama dengan kurung siku 1, 0, 0, 1, tutup kurung siku, tanda petik, kemudian enter. P4 sama dengan kurung siku 0, 1, 1, 0, tutup kurung siku, tanda petik, kemudian enter. P5 sama dengan kurung siku 1, 0, 1, 1, tutup kurung siku, tanda petik, kemudian enter. Untuk negasinya, kita menggunakan kode negasi P1, enter, negasi P2, kemudian enter, negasi P3, kemudian enter, negasi P4, kemudian enter, negasi P5, kemudian enter. Untuk konjungsinya, kita menggunakan kode P1, N, P2, N, P3, N, P4, N, P5. Kemudian enter. Untuk disjungsinya, kita menggunakan kode P1, or P2, or P3, or P4, or P5. Kemudian enter. Jadi, itu tadi beberapa contoh penggunaan MATLAB untuk teori bilangan, operasi faktorial, kombinasi, dan logika proposisi. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.